Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Setiap orang pasti punya harapan. Tetapi kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita dapat. Pemirsa yang berbahagia, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas persepsi versus kenyataan. Terimalah salam bahagia dari kami, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kami sudah mengundang Ibu Lida Melani, seorang konselor dari salah satu sekolah swasta di Jakarta, dan juga Ibu Nancy Mauduli, seorang praktisi hipnoterapi. Baik Bu Lida dan juga Bu Nancy, Namo Buddhaya. Namo Apa Buddhaya. kabar? Baik, Romo. Sehat-sehat. Om itu sehat. Bu Nancy? Sehat, terima kasih. Oke, luar biasa. Baik Bu Lida dan Bu Nancy, sebelum kita bincang-bincang mengenai persepsi versus kenyataan, terlebih dahulu kita ikuti beberapa informasi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Mari sama-sama kita ikuti terlebih dahulu beberapa informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Ibu Lida Melani dan Ibu Nancy Mauduli. Kita akan sama-sama diskusi mengenai persepsi versus kenyataan. Karena kadang apa yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan. Baik Bu Lida dan Bu Nancy, saya ke Bu Nancy terlebih dahulu nih sebagai praktisi ini ya, hipnoterapis dan sudah banyak sekali saya lihat pengalaman Ibu nih. Bu Nancy, menurut Bu Nancy sendiri, kenapa kalau kenyataan itu bisa berbeda dengan harapan? Ya begini, umumnya kan manusia itu umumnya pasti punya harapan. Ya. Nah itu hal yang normal, Ya. hal yang wajar. Ya. Namanya sebagai manusia kita perlu punya satu harapan supaya apa? Supaya kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, makin baik lagi, dan bahkan bisa mencapai mimpi kita ataupun harapan kita itu tadi. Ya. Nah cuman problemnya adalah kadang-kadang kita kalau tidak memahami harapan kita ini, apakah sesuai dengan realita, apakah ini termasuk dengan yang baik ataupun yang buruk. Nah ketika harapan ini kita tidak bisa mengkelompokkannya dengan detail, dengan jelas, ini yang berbahaya. Ini akan bisa mengkondisikan kenyataan itu menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini yang berbahaya. Tapi saya ketemu salah satu umat lah katakan seperti itu ya. Dia bicara sama saya siapkan piano, anaknya 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Tapi yang jadi pianis anak perempuan, yang jadi yang laki-laki ini tidak jadi pemain piano hebat seperti itu. Nah ini maunya dia tapi terwujud seperti itu. Ya bisa, karena gini, anak itu di dalam satu keluarga. Tentunya kita menyadari bahwa setiap pribadi, setiap orang itu spesial dan unik. Punya kemampuan masing-masing. Ya. Nah orang tua punya harapan boleh, bukan nggak boleh. Bukan, tapi harapan yang disertai dengan ego dan pemahaman yang kurang tepat, ini yang sebaiknya dihindari. Nah ketika orang tua punya harapan, tentunya dia pasti bisa melihat kurang lebih potensi si anak ini bagaimana sih. Nah disinilah orang tua itu memang punya tujuan untuk mengarahkan. Nah nantinya yang mana yang menjadi itu terserah. Karena setiap bibit yang kita tanam, nggak mungkin walaupun bibitnya itu dari bibit terbaik kita beli tahu tempatnya ini bagus. Tapi ketika kita semai bibit ini, tentunya nggak bisa semua hasilnya sama ya Romo ya, setuju ya? Itu. Jadi memang bakat setiap orang itu berbeda. Nah disinilah orang tua perlu yang namanya adjustment, perlu yang namanya fleksibilitas, tidak memaksakan harapannya, tidak memaksakan pandangannya. Kamu pasti bisa.
boleh punya harapan begitu, boleh punya keyakinan terhadap anaknya begitu, ataupun karyawannya, ataupun siapapun, ataupun bahkan kepada dirinya sendiri. Tapi sebaiknya disertai dengan pemahaman bahwa kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu ngotot disertai harapan disertai dengan ego, itu hati-hati akan mengkondisikan hal yang tidak baik juga. Nah, menurut Bu Lida sebagai konselor nih. Kebetulan medan yang kami jalani selama ini hampir sama ya, sejalan gitu ya. Kalau kita menyadari bahwa guru adalah orang-orang yang punya kontribusi besar dalam membangun kebiasaan-kebiasaan baik pada anak-anak kita. Tapi sesungguhnya guru pertama bagi setiap anak adalah orang tua. Guru pertama ya, ayah dan ibu mereka yang ada di rumah. Bagaimana seorang ayah dan ibu membesarkan mereka, memperlakukan mereka, bersikap terhadap mereka, maka disitulah anak-anak akan belajar nilai-nilai baik dan juga nilai-nilai buruk. Oleh karena itu kalau kita mengingat apa yang Buddha ajarkan, bahwa di dalam 8 jalan utama, jalan yang akan membawa setiap kita pada kebahagiaan. Bagian yang pertama sebagai pembuka jalan yang lain adalah pandangan yang benar atau pengertian yang benar. Kenapa? Karena pandangan yang benar dan pengertian yang benar adalah awal untuk kita bisa memproses sesuatu dan menemukan kebenaran dalam bentuk yang lain. Karena ketika seseorang bisa memiliki pandangan yang benar, persepsi mereka melihat segala sesuatu dari apa yang mereka tangkap dari luar. Mata menangkap objek, telinga menangkap objek, kemudian semua yang ada dalam tubuh kita juga menangkap objek. Dari semua objek yang kita dapatkan, disitulah akan kemudian berproses lewat persepsi kita. Nah di sini bagaimana sebuah pandangan yang benar bisa terbentuk ketika objek-objek yang luar ini bahkan mungkin tidak baik dan tidak semuanya baik. Tapi kita memproses itu dengan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan ini pandangan yang benar terhadap segala sesuatu itu menjadi sebuah jalan pembuka kita. Memahami anak-anak, mengharapkan mereka yang terbaik adalah sebuah kewajiban yang terindah bagi setiap orang tua. Namun, kebahagiaan orang tua yang sesungguhnya bukanlah ketika mereka bisa mewujudkan semua mimpi yang mereka inginkan terhadap anak-anak mereka. Kenapa? Seperti Khalil Gibran mengatakan, anak-anak lahir lewat rahimmu, tapi mereka bukanlah milikmu. Mereka adalah milik kehidupan mereka sendiri. Anak-anak tumbuh dan besar dengan cinta kita. Tapi tolong juga para mama dan papa, ayah dan ibu di rumah mengingat bahwa anak-anak juga punya impian sendiri, punya harapan sendiri. Oleh karena itu persepsi seorang ayah dan ibu ketika mereka ingin mengharapkan kebahagiaan kepada anak-anaknya bukanlah dengan membuat semua yang mereka inginkan, mimpi mereka, angan mereka bisa diterapkan oleh anak-anak tanpa mereka tahu apa yang sesungguhnya diharapkan dan diinginkan oleh anak-anak mereka. Baik, menarik sekali Ya. Bu Lida, Bu Nancy. Kita akan lanjutkan setelah beberapa informasi ya. Oke, Romo. Pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami dan kami akan kembali setelah tayangan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Ibu Lida Melani dan Ibu Nancy Mauduli. Persepsi versus kenyataan. Bu Lida sudah mengatakan guru pertama adalah orang tua. Seperti itu ya Bu Lida. Dan juga milikilah pandangan dan pengertian yang benar dengan kebijaksanaan. Bu Lida, kalau di sekolah itu biasanya yang paling problem menjadi masalah itu apa sih? Sepanjang yang saya jalani sebagai seorang pendidik, kita melihat bahwa terkadang orang tua berpikir bahwa yang terbaik yang bisa dia berikan kepada anak-anaknya adalah ketika dia bisa memberikan semua yang memang menurut persepsi mereka sebagai orang tua itu adalah yang terbaik. Yang tadi Romo bilang ada orang tua yang mengharapkan anaknya ini bisa mahir dalam bermain piano. Betul. Anaknya dua-duanya ini tanpa bertanya kepada mereka apa sih yang keinginan mereka sesungguhnya dilesin piano, tapi itu hasilnya beda kan. Ada yang memang benar-benar memang mereka suka pada piano dan bisa bermain dengan begitu hebat, ada juga yang biasa. Nah tadi Romo menyatakan
buktinya ini kan berhasil kan? Betul. Orang tua bisa mewujudkan mimpinya. Tapi pertanyaannya, apakah anaknya bahagia ketika dia menjadi seorang pianis yang hebat? Ketika musik yang indah dia mainkan, ketika dia bisa membuat banyak orang terhibur dengan apa yang dia sajikan. Pertanyaannya, apakah anaknya bahagia? Tapi kalau dia tidak bahagia kan tidak akan menjadi seorang pianis juga. Belum tentu, Romo. Belum tentu. Belum tentu. Oh. Karena banyak kenyataan seperti ini. Saya pernah bertemu dengan seorang anak yang luar biasa tinggi nilai akademinya. Dia selalu menjadi best of the best, selalu mendapatkan ranking pertama. Dan nilai yang dia peroleh itu selalu paling kecil 9. Paling kecil. Paling kecil 9. Tapi satu waktu saya melihat anak ini ada di kamar mandi dan sedang menangis. Ketika saya bertanya, kenapa kamu menangis, nak? Saya takut, Ibu. Kenapa kamu takut? Saya takut pulang, saya takut mama saya marah. Apa yang membuat kamu takut mama kamu marah? Saya tadi dapat nilai 8,5. Wow, 8,5 bagi banyak anak mungkin adalah sesuatu yang luar biasa bagus, membanggakan. Luar biasa membuat mereka merasa, wah keren gitu Karena ya. biasa dapat 6, 8,5 jadi bagus. Nah, tapi anak ini dapat 8,5, sedih, takut, cemas. Betapa menderitanya seorang anak yang selalu dituntut untuk hebat, ya. Dan memang dia bisa menjadi hebat dalam banyak tahun. Tapi kita bisa melihat kenyataan pahit betapa menderitanya seorang anak yang selalu dituntut hebat. Tapi Bu, ya. mohon maaf saya putus, kenyataan sekarang ini memang seperti itu. Yang dilihat pertama kali kan nilai rapot, Ya. nilai ijazah, bukan kemampuan anak ini untuk bisa bekerja, seperti itu. Jadi mau tidak mau kadang orang tua juga memaksakan anaknya supaya punya nilai bagus. Tadi minimal 9, minimal 8 seperti itu. Menurut Ibu bagaimana? Ya, obsesi seperti itu mungkin wajar ya. Tapi kalau sampai itu membuat anak-anak kita menderita, bahkan takut gitu ya, untuk gagal mendapatkan nilai yang terbaik. Saya kira pertanyaannya sebagai orang tua, kalau Bapak Ibu di rumah dan semua pemirsa yang menyaksikan acara ini, boleh menjawab dengan jujur. Ketika kita punya dua pilihan, apa yang kita harapkan sesungguhnya dari anak-anak kita? Apakah kita ingin membuat dan melihat mereka menjadi anak-anak yang tumbuh dengan kebahagiaan atau anak-anak yang hebat? Jujur ini, kalau Romo sendiri ditanya, ingin anaknya menjadi orang hebat atau menjadi orang yang bahagia? Pasti bahagia. Kenapa? Hebat belum tentu bahagia toh? That's right, Romo. Ya. Orang yang hebat belum tentu bahagia. Banyak orang hebat justru bakalan frustasi ketika di puncak kehebatan mereka menggenggam segala hal yang diimpikan oleh orang tuanya, bahkan menjadi ambisinya sendiri. Tapi saya berpikir kalau anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu diterima dengan cinta apapun adanya mereka, even mereka bukanlah anak yang sempurna, bukan anak yang selalu mendapatkan prestasi terbaik yang membuat orang tua lain, hebat ya anak ibu bisa mendapat ranking. Anak ibu ranking berapa? Kita kadang malu ya. Anak saya malah ranking 5 dari bawah gitu ya. Padahal apa salahnya kalau memang anak kita menjadi yang terbaik dalam ranking 5 dengan susah payah dia. Itulah kehebatan anak kita. Tapi anak yang diterima dengan tetap rasa cintanya dirasakan oleh mereka, diapresiasi bahkan ketika mereka hanya dapat dari 5 ke 6 dengan sebuah pelukan, ih hebat ya. Anak mama, anak papa dapat 6 sekarang. Kemarin itu 5. Kenapa? Mungkin orang pikir apa sih hebatnya angka 6? Kan cuma nilainya lebih 1 dari 5. Buat orang lain mungkin 6 itu biasa. Tapi buat anak kita yang berjuang untuk mendapat nilai 6 dan dia berhasil mencapai itu, itulah karya yang luar biasa. Dan kalau ini diapresiasi, kalau ini diterima dengan penuh sukacita dengan orang tua, terima kasih ya. Kamu sudah mendapat yang lebih baik dari kemarin. Entah itu dipeluk, entah itu dengan satu penerimaan lewat sikap. Atau dibeliin hadiah es krim gitu ya, misalnya sederhana sekali. Tapi penerimaan orang tua yang seperti ini menumbuhkan sebuah persepsi baik di benak anak kita. Saya bisa menjadi seperti ini juga sudah bisa membuat orang tua saya bahagia. Dan saya yakin anak-anak yang seperti ini akan tumbuh dengan banyak hal yang baik dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka bukanlah orang yang sempurna. Nah Bu Nancy, ini tadi penjelasan tentang anak-anak. Lalu tentang pasangan nih. Ada nggak kasus juga nih pasangan suami istri gitu kan, couple rumah tangga? Oh pasti. Harapan istri, harapan suami ternyata tidak sama, beda. Betul, pasti. Nah gini aja deh ya, mungkin Bapak Ibu, para pemirsa, Romo dan Ibu bisa membantu juga berdasarkan pengalaman pribadi ya. Coba dulu, ketika pacaran, kita terjatuh, pasangannya bilang apa?
aduh sayang, hati-hati, betul? Kemudian setelah menikah, yang diharapkan seperti itu lagi, betul? Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Ya. Setelah sudah menikah, ternyata ketika jatuh, apa yang dibilang? Mungkin karena sering jatuh. Ya, tentu omongannya dia berbeda. Nah, Ya. ketika kita melekat pada harapan yang kita seperti awal Iya. pacaran, tentunya sebagai pasangan kita akan menderita. Padahal Oke. di dalam hidup rumah tangga itu banyak sekali hal yang kita harus itu tadi komunikasikan, cocokkan, seragamkan, sesuaikan. Karena apapun pandangan kita, itu kadang pengertian yang kita berikan terhadap hal apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu akan bisa menimbulkan kebahagiaan ataupun penderitaan. Bisa itu. Ya. Nah, contohnya begini deh, bicara mengenai pandangan ini memang menarik sekali ya Bu ya. Sebagai orang tua itu memang betul, apalagi sebagai seorang pribadi kita itu perlu dulu yang namanya melatih pengertian benar, pandangan benar. Itulah sebabnya kenapa kita perlu memasukkan diri kita pemahaman-pemahaman dan pembelajaran-pembelajaran. Contoh seperti ini deh ya Robo, hal simpelnya nih, ada satu cerita, ada kalau misalnya Romo nih diberi pilihan boleh beli mobil mewah, apa yang mau dibeli? Sukanya apa, mobil apa, impiannya? Wah, ini banyak sekali ya. Jadi pusing Oh, kepala. oh banyak, kebanyakan. Satu. Porsche, Jadi banyak- Lamborghini, Ya, salah satu Porsche itulah. ya. Warna? Warna pink. Oke, baik, pink. Oke, Porsche warna pink. Waduh, langsung kebayang ya, keren Baik, banget. sebelum kita Oke. bicara mobil, Ya, Bu siap. Nancy dan Bu Lida, kita break sebentar ya. Baik Oke. pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, senang sekali masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Masih ditemani Ibu Lida Melani dan Ibu Nancy Mauduli. Kita sama-sama sedang membahas persepsi versus kenyataan. Tadi Bu Lida dan Bu Nancy sudah jelaskan panjang lebar dan menarik sekali ya. Bu Nancy tadi sudah bicara mobil nih. Silakan dilanjutkan Bu Nancy mobilnya nih. Iya, nah bicara mengenai persepsi ini kenapa manusia itu perlu untuk melatih pandangan benar ini, persepsi benar ini dulu, pengertian benar dulu. Kenapa? Contoh nih ada cerita yaitu tadi, contoh ada orang yang suka dengan satu mobil yang keren lah, mobil sport. Nah, contoh tadi warna pink ya, Ya. Romo ya. Nah, oke, Romo warna pink. Nah, lalu kemudian ketika mengendarai mobil impian, apapun itu, pastinya orang akan ada rasa bangga, betul ya? Iya. Ada rasa bangga dan muncul di hadapan, saya keren, saya bagus, saya tuh luar biasa. Jarang-jarang ya mobil sport warna pink ya. Iya, lalu kemudian suatu ketika melaju di satu jalan raya, ya jalan raya sport gitu, dan inginnya di pengertiannya adalah saya keren, Iya. saya bagus. Oh, orang-orang akan melihat saya itu dengan luar biasa, dengan Iya. kekaguman. Nah, ternyata kejadiannya saat itu adalah ada satu mobil truk datang dari sana. Iya. Ya, ini mobil sedang melaju yang sport, yang mobil Iya. sport pink ini. Ya, lalu ini jalan titik-titik gitu ya. Iya. Tiba-tiba si mobil yang orang supir yang di mobil truk ini bilangnya begini, "Hei, pak, babi." Nah loh, Wah, yang di mobil sport itu mikirnya apa? Dia dihina. Iya. Kurang ajar, saya kan keren, kenapa saya dihina? Iya. Tiba-tiba nggak lama, pluk, bener nabrak sekumpulan babi. Itulah, ya. Ketika kita punya pandangan yang melekat dengan ego kita, ngotot, Iya. maunya itu tok, kita nggak fleksibel, Iya. nah, itulah bahaya, akan menghadang kita. Itu nabrak sekelompok babi. Tapi kalau misalnya dia orang yang babi, dan dia mau, oh babi, ada apa ya? Dia mau untuk menenangkan diri dia, egonya kan tadi naik tuh, pandangannya udah berubah jadi negatif. Iya. Ketika dia mau menenangkan diri, dia mau, babi, ada apa ya babi? Dan dia mau dengan pikiran baiknya, dengan pikiran tenangnya, dia mau melihat dulu, otomatis dia akan terhindar dari bahaya Dan tidak tersebut. celaka ya. Dan jadi tidak celaka, itu Jadi dia. positif dulu ya, Iya. diutamakan. Pandangan benar itu dulu ya, pengertian yang benar. Bu Lida, kalau di sekolah itu suami istri mana yang lebih dominan? Ya? Mama atau papa ini terhadap anak-anak nih? Oke, kalau ditanya mana yang dominan tergantung Romo, tergantung Ya. kebiasaan di rumah. Oke. Cuma memang yang saya harapkan sih ya,
mama papa juga sebagai guru pertama buat anak-anak itu punya pandangan yang benar terhadap hal-hal yang menyangkut dengan anak-anak mereka. Contoh, ketika anak diminta untuk belajar udah sampai pada rasa enggan gitu ya, atau mereka mungkin jadi pemurung, atau mungkin mereka jadi susah mengerjakan tugas-tugas. Kan kadang persepsi yang muncul, anak aku malas banget sih, kok anakku berubah jadi bandel gitu ya. Dan mereka marah, kemudian menyudutkan anak mereka pada satu persepsi bahwa anaknya ini adalah anak yang susah diatur dan lain sebagainya. Tanpa bertanya lebih lanjut, kenapa kamu jadi enggan mengerjakan tugas? Kenapa kamu jadi pendiam? Akibat persepsi yang sudah di benak orang tua ini, kalau yang si papanya dominan dia akan keras kepada si anak. Bahkan mungkin kita tidak menutup mata bahwa banyak orang tua yang sampai pukul dengan ikat pinggang atau mungkin hajar dengan tangan. Atau juga mungkin mama yang sampai dengan kondisi di mana mulutnya tidak lagi terkendali, memojokkan anak sedemikian rupa sampai anak-anak itu memang kalau boleh dibilang nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Baik, Bu Lida. Jadi menurut Bu Lida, apakah mungkin persepsi itu bisa menjadi kenyataan? Bisa. Bisa. Persepsi bisa menjadi kenyataan. Contoh, kalau orang tua terus-menerus berpikir bahwa anaknya bodoh, anaknya susah diatur, anaknya bandel, dan itu terus diucapkan, kamu ini bandel, kamu ini bodoh, kamu ini susah diatur. Setiap waktu anak-anak kita mendengar itu dengan persepsi orang tua yang mereka miliki, bahwa sadar anak kita menyimpan pemahaman, ingatan, aku memang bodoh, aku memang bandel. Kembali tadi ya, harus punya pandangan benar, pengertian yang benar, dan juga Bu Nancy tadi sampaikan komunikasi yang baik. Betul. Ya, orang tua, papa dan mama juga terhadap anak-anak juga punya komunikasi yang baik sehingga semuanya bisa lebih enjoy gitu ya. Nah, sebagai penutup Bu Lida, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa nih? Oke. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita menjadi seorang ayah dan ibu bagi anak-anak kita, itu adalah salah satu berkat terindah yang semesta berikan kepada kita. Dan mengingat apa yang Buddha ajarkan kepada kita, bahwa anak-anak adalah permata yang harus kita jaga. Bekali mereka dengan pemahaman-pemahaman baik, dengan satu persepsi di mana mereka bisa menangkap pembelajaran-pembelajaran bagaimana seharusnya mereka bertumbuh sebagai anak. Jadi ini diawali dari orang tua, karena dari persepsi yang benar akan muncul pikiran yang benar. Baik. Dari pikiran yang benar akan muncul ucapan dan perbuatan yang benar. Dan ini akan menjadi sebuah kesinambungan. Baik. Jadi kenapa penting bagi kita sebagai orang tua membangun persepsi benar dalam hidup kita atau pandangan benar agar kita bisa benar-benar menjadi orang yang berarti bagi anak-anak dan keluarga kita. Baik. Bu Nancy, secara singkat silakan. Ya, para pemirsa, Bapak Ibu semuanya, ingatlah, persepsimu bisa menjadi kenyataanmu. Jadi, bila Anda persepsinya kurang tepat, maka kenyataanmu bisa jadi kurang tepat dan bahkan membahayakan hidupmu. Teman-teman, takdir sama nasib itu berbeda. Kita terlahir menjadi seperti apa, dalam keluarga seperti apa, itu tidak terhindarkan. Itu boleh disebut sebagai takdir. Tapi nasib, nanti kita mau menjadi seperti apa di kehidupan akhir kita, semua pasti meninggal. Itu tergantung dari diri kita. Terima kasih Bu Nancy, Bu Lida. Sama-sama Romo. Pemirsa yang berbahagia, apabila ada pertanyaan sekitar yang sudah dijelaskan oleh Bu Lida dan Bu Nancy bisa disampaikan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Kembali kepada penanya, akan kami berikan hadiah berupa buku Dhamma karya Ehi Pasiko Foundation. Terima kasih atas kebersamaan seluruh pemirsa dan ikuti terus Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, Bu. Terima kasih, Mam.